Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini tanggal 11 Maret hari Jumat. Dan hari ini akan ditemani oleh saya Edward. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga ada stocks to watch. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk indikasi IHSG hari ini sayangnya ya kami melihat ada potensi untuk turun untuk IHSG-nya. Dan di sini kami memberikan bearish moderat ya. Jadi penurunannya mungkin terjadi penurunan namun penurunannya tidak signifikan begitu. Dan untuk level support ini di 4747 dan untuk resisten di 4821. Untuk market drivernya kemarin ECB mengeluarkan stimulus lagi ya dengan menurunkan suku bunga dan juga menaikkan stimulus mereka yaitu bond buying program menjadi 80 miliar euro per bulannya dari sebelumnya itu sekitar 75 miliar euro per bulannya. Jadi ada kenaikan sekitar 5 miliar euro per bulannya. Ini untuk tentu saja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di zona Eropa. Dan selain dari ECB, ada juga berita lain dari Iran ya. Ada laporan bahwa Iran kelihatannya tidak akan memenuhi sejenis memenuhi persyaratan mereka untuk memotong produksi minyak ya pada pertemuan OPEC yang akan dilakukan pada bulan Maret ini ya, dan ini juga direspon langsung oleh pasar dengan pergerakan minyak yang langsung turun pada kemarin malam ya, dan ini oil juga langsung ditutup turun di bawah level 28 dolar per barelnya. Sorry, untuk oil ditutup di bawah level 38. Oke. Dan yang ketiga, di pasar Asia sendiri kita lihat pagi tadi juga dibuka melemah ya. Jadi bisa dibilang movement dari ECB ini tidak berhasil menopang atau tidak berhasil memberikan sentimen yang cukup positif untuk pasar baik itu di zona Eropa sendiri maupun di global ya. Sehingga pada pagi tadi Nikkei juga dibuka tutup kurang lebih minus 1%, namun sudah naik sedikit ya, tapi masih tetap minus. Jadi kita masih melihat apakah bursa-bursa Asia lainnya ini bisa dibuka positif, namun kelihatannya ya ada kemungkinan besar bursa-bursa Asia kemungkinan akan dibuka minus pada pagi ini, termasuk juga IHSG. Oke, selanjutnya kita masuk untuk stocks to watch. Yang pertama ada Excel. Di sini mereka menargetkan atau mereka menargetkan akan mendapatkan dana sekitar 500 juta US dollar dari right issue, dan juga di sini juga mereka menargetkan akan mendapatkan dana sekitar 4 triliun rupiah ya dari penjualan tower mereka di semester 1 tahun 2016 ini. Oke, yang kedua ada taksi. Di sini mereka memproyeksikan bahwa application user atau pengguna aplikasi MyTrip ya, nama aplikasi MyTrip ini akan mencapai sekitar 20.000 pengguna pada tahun 2016 ini. Dan yang ketiga ada Indofarma. Ini juga surprise ya, Indofarma membukukan net income ini naik 356% secara year on year. Dari tahun 2014 lalu hanya membukukan net income ini sebesar 1,44 miliar rupiah, dan tahun 2015 kemarin ini naik menjadi 6,56 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Woodton atau Wijaya Karya Beton. Di sini mereka menargetkan kontrak baru dari proyek power plant ini mencapai 800 miliar rupiah untuk tahun ini. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja buka untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan, dan juga pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui
Twitter kami yaitu di @pmmcresearch dan juga di email kami langsung di research@philip.co.id. Dan bagi Bapak atau Ibu yang ketinggalan untuk mengikuti sesi PMMC pagi ini bisa di review kembali ya di akun YouTube kami di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Iren Novianti mengenai stock to watch, diperhatikan untuk hari ini saja atau untuk beberapa hari? Baik, untuk stock to watch ini dapat diperhatikan untuk hari ini mengingat ini merupakan berita update terbaru dari perusahaan, oleh karena itu dapat untuk kita perhatikan news-news dari perusahaan pada hari ini mengingat ada berita positif maupun berita negatif dari saham-saham emiten itu juga turut mempengaruhi pergerakan dari harga suatu saham. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Merisa mengenai saham PTBA dan Adaro. Untuk pertama saya akan menjawab dulu untuk saham Adaro, di mana saat ini saham Adaro masih bergerak bullish, dan saran kami untuk saham Adaro ini bisa mencoba di buy on weakness di kisaran harga 750 ini untuk menutup gap yang terjadi, atau maksud kami 745 sampai dengan 750 ini untuk masuk ke saham Adaro. Mengingat ini ada gap yang terjadi di saham Adaro pada kenaikan sahamnya pada tanggal 8 Maret tahun 2016. Oleh karena itu kemungkinan ini bisa menutup gap yang terjadi di saham Adaro ini sendiri. Oleh karena itu kami menyarankan untuk masuk di level harga 745. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dan masih dari Ibu Merisa mengenai saham PTBA. Untuk PTBA ini sendiri berpeluang untuk membentuk double top, di mana saat ini resisten dari PTBA ini berada di level 7.800,
Namun untuk saat ini kami melihat bahwa akan terjadi penurunan mungkin ini akan terjadi koreksi hingga ke level 6.000. Oleh karena itu kami bisa menyarankan untuk buy on weakness di kisar harga Rp6.000 untuk saham PTBA. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Gunawan mengenai analisa pergerakan dari saham Cepin. Untuk saham Cepin untuk saat ini masih secara jangka menengah masih bergerak cukup bullish untuk saat ini. Namun untuk secara jangka pendek sudah mulai memasuki fase sideways di mana supportnya berada di level 3.165 untuk saat ini. Dan kami menyarankan untuk mencoba untuk spekulatif buy untuk masuk ke saham Cepin di level harga 3.165. Ini sifatnya spekulatif karena saat ini masih adanya isu mengenai eh, perusahaan-perusahaan pakan ternak yang akan digugat oleh KPPU karena seiring dengan adanya kartel yang mereka lakukan. Ini ada total 12 perusahaan yang diduga melakukan kartel terhadap harga ayam, sehingga harga ayam di tingkat petani ini cukup rendah dan merugikan petani. Oleh karena itu KPPU ini berpotensi menggugat ke-12 ke-12 perusahaan dari pakan ternak termasuk dari saham Cepin ini sendiri. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini sebenarnya dibuat oleh Menteri Pertanian Menteri Amran. Oleh karena itu para perusahaan ini sendiri sangat mengandalkan dari kesaksian dari Amran ini sendiri apabila di pengadilan ke-12 perusahaan ini dipanggil oleh pengadilan dalam sidangnya menghadapi KPPU. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan untuk saham consumer raksasa atau Unilever. Ya, pertama dari Bapak Robertus Immanuel dan juga yang kedua dari Bapak Joni Sianturi. Untuk perkiraan hari ini UNVR apakah akan melanjutkan penurunan atau rebound? Dan saham Unilever turun dalam beberapa hari lalu, kapan bisa masuk atau beli dan di posisi berapa? Oke, kalau kita lihat tren ya, penurunannya ini cukup signifikan dari level hampir 48.000 menjadi
kurang lebih 42.000 ya. Um, untuk sisi tren dalam jangka pendek ini tentu saja bisa dibilang bearish. Namun kalau ingin masuk ya bisa dispekulasi di level 42.000 ya, di level ini 42.000 ada level support untuk jangka pendek ya. Kalau mungkin nggak dapat, mungkin bisa kita kejar sampai dengan 42.200 ya. Jadi entry point-nya itu 42.000 sampai dengan 42.200. Dan untuk kalau nanti harga ini ditutup atau melemah kembali di bawah level 41.700. Oke, di bawah level 41.700, mohon dijaga untuk level cut loss-nya ya, karena kemungkinan kalau harga menembus level ini kemungkinan besar akan turun lagi dan mencari support baru yaitu di level 40.000. Jadi ada gap yang terlalu jauh. Jadi sebaiknya kita menghindar untuk supaya tidak nyangkut lebih dalam begitu. Jadi kembali lagi untuk masuk 42.000 sampai 42.200 untuk level cut loss di 41.700. Dan untuk take profit dalam jangka pendek ini kemungkinan bisa mencoba untuk mencari level resisten di 44.000. Jadi untuk take profit dalam jangka pendek ya bisa dicoba di level 44.000 begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lili Nurhayati yang menanyakan untuk pergerakan saham Akra dan Inco. Baik, yang pertama untuk saham Inco, bisa kita lihat di sini untuk Inco ini trennya masih cenderung masih bullish untuk secara jangka menengah, namun untuk jangka pendek sepertinya ini masih akan melanjutkan koreksinya untuk saham Akra. Jadi untuk tren jangka pendek ini Akra masih dalam fase bearish atau koreksi demikian. Kemudian untuk saham Inco, untuk Inco ini jangka pendeknya ini masih bullish, namun kemungkinan besar untuk perdagangan hari ini masih berpotensi untuk terkoreksi karena MACD sudah cukup tinggi atau sudah overbought. Jadi saran kami jika Ibu memiliki saham Inco di level bawah atau di bawah 1.700 ini bisa dijual terlebih dahulu demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri yang menanyakan untuk saham Antam. Untuk Antam sendiri ini masih bullish trennya untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Jadi saran kami jika Bapak masih memiliki saham Antam ini sebaiknya di hold terlebih dahulu karena kemungkinan besar ini Antam akan bergerak menutup gap yang ada di atas, yaitu Antam memiliki gap di level harga sekitar 475-an. Jadi saran kami untuk di hold terlebih dahulu untuk saham Antam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni yang menanyakan untuk
saham ITMG. Untuk saham ITMG ini untuk jangka pendeknya ini sudah bearish karena MACD sudah mengindikasikan akan terjadi dead cross. Jadi untuk saham ITMG, jika Ibu memiliki saham ITMG di level di bawah harga 6.000, ini bisa dijual terlebih dahulu untuk saham ITMG, karena jika kita melihat indikator MACD ini berpotensi untuk terjadi dead cross untuk saham ITMG. Jadi saran kami, jika Bapak Ibu memiliki saham ITMG di level di bawah harga 6.000, maka saran kami bisa dijual terlebih dahulu. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mike yang menanyakan untuk saham BBRI, apakah sekarang saatnya tepat untuk akumulasi lagi? Jika kita melihat secara teknikal untuk saham BBRI ini, jika kita melihat pada indikator MACD, ini sudah terjadi dead cross untuk saham BBRI. Jadi saran kami sebaiknya wait and see terlebih dahulu, karena kemungkinan besar saham BBRI ini bisa melanjutkan koreksi. Jadi jika ingin masuk, ini bisa menunggu di level swing low-nya, yaitu di sekitar harga 1.200 hingga 1.300. Demikian. Maksud kami 10.200 hingga 10.300. Baik, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Bastian Senawato untuk saham PTPP, dan juga pertanyaan yang sama dari Bapak Handra Eng juga untuk saham PTPP. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa PTPP kemarin mengumumkan laporan keuangan yang dimana laba bersihnya naik 38,8% dan pendapatan naik 14,4%. Jika dibandingkan dengan proyeksi kami, sebenarnya untuk pendapatan PTPP ini lebih rendah dari ekspektasi kami. Tapi secara net income, ternyata memang net income-nya lebih baik. Proyeksi kami hanya tumbuh sekitar 24%, tapi ini bisa tumbuh hingga 38,8%. Jadi secara net income memang lebih baik dari ekspektasi. Perbaikan dari kinerja PTPP ini tidak lepas dari kinerja PP Property yang berhasil menyumbangkan margin cukup besar bagi PTPP. Tercatat bahwa margin laba kotor naik ini dari 12,5% di tahun 2014 menjadi 14,1% di tahun 2015. Ini merupakan margin laba kotor tertinggi di antara para pesaingnya di industri. Sehingga untuk PTPP sendiri ini kami melihat bahwa ada potensi kenaikan untuk harga untuk PTPP ini mengingat laporan keuangan yang cukup baik dari perseroan. Jadi saran kami jika ingin buy PTPP ini bisa dibeli di level 3.780 secara teknikal. Ini bisa masuk untuk PTPP dengan secara teknikal target harga yang paling dekat ini adalah 3.890.
Namun secara fundamental ini laporan kami belum diupdate dan untuk yang terakhir ini di level 3, target harga adalah 3.935 dan target harga ini sendiri berpotensi diupdate mengingat kinerja perseroan ini yang semakin membaik. Jadi untuk sementara kami masih melihat bahwa ada potensi kenaikan dari PTPP mengingat harga yang di bawah target harga fundamental kami. Demikian. Berikutnya ini pertanyaan untuk saham Wika Beton dari Ibu Iren Novianti. Bagaimana pergerakan Wika Beton dan di harga berapa mau masuk untuk Wika Beton? Untuk Wika Beton sebenarnya kami melihat bahwa harga saat ini sudah cukup tinggi untuk Wika Beton. Ini mengingat juga kinerja perseroan yang tidak terlalu memuaskan di tahun lalu dan untuk tahun ini sendiri juga perkiraannya masih bertumbuh di level walaupun di 2 digit namun di 2 digit kecil hanya sekitar 10%. Jadi secara fundamental ini kami melihat bahwa harga saat ini sudah cukup tinggi untuk Wika Beton. Secara teknikal pergerakan harga juga masih sideways. Jadi kalau mau beli mungkin lebih on weakness ini di sekitar level 945 sampai 955 untuk Wika Beton dengan target yang teknikal harga adalah Rp1.000. Sementara untuk fundamental sendiri kami tidak mengubah harga, target harga untuk tahun ini 985 demikian. Oke, baik mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir dari pertama dulu dari Bapak Ipong ya, bagaimana pergerakan saham gudang garam dalam jangka pendek, kapan bisa masuk? Untuk gudang garam trennya ya kalau kita lihat dari pergerakan ini trennya ini bullish ya, dengan level supportnya itu adalah berada di level exponential moving average 20 ya. Jadi kemarin 2 hari lalu ini ditutup di level MA20-nya ya, namun kemarin ya belum sempat kita pantau harga sudah naik lagi. Jadi hari ini juga sudah ada indikasi profit taking ya. Jadi kalau mungkin Bapak ingin masuk bisa dicoba untuk spekulasi ya, sekali lagi untuk spekulasi buy di entry di level 63.600 ya, atau kurang lebih di level MA20-nya. Dan untuk mohon dilihat terus atau dijaga untuk level stop loss-nya. Ini di kurang lebih di 62.500. Oke, stop loss-nya di 62.500 dan untuk take profit-nya mungkin bisa dicoba untuk di swing high yang kemarin atau di level 66.650.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Foni. Untuk bagaimana dengan saham GJTL atau Gajah Tunggal? Oke. Untuk Gajah Tunggal, oke, untuk Gajah Tunggal kalau kita lihat trennya bullish memang, namun dalam beberapa hari ini ada sedikit profit taking ya. Perlu diingat untuk Gajah Tunggal ini Persero masih membuka kerugian sampai dengan kuartal 3 ya. Jadi kita masih menunggu untuk laporan keuangan kuartal final year-nya atau full year-ya. Kalau kita lihat dari sini, kalau mungkin Ibu sudah masuk di entry level yang di bawah, ya, mungkin bisa dicoba untuk take profit, ya. Kalau kita lihat di sini kelihatannya tren ini sudah sedikit sideways, ya. Jadi Ibu bisa dicoba untuk take profit. Namun kalau Ibu belum punya atau ingin masuk, sebaiknya kami menyarankan untuk ditahan saja dulu atau jangan masuk untuk emiten Gajah Tunggal ini, mengingat perseroan masih membuka kerugian ya. Jadi kalau kita masuk resikonya cenderung besar begitu, Bu. Oke. Dan perlu kita lihat juga di sini plastik sudah di zona overbought ya. Jadi kemungkinan akan sedikit konsolidasi terkoreksi dulu ke arah bawah. Oke, dalam jangka pendek ini. Demikianlah Pak Ibu untuk sesi PMMC pada pagi ini. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi PMMC pada hari Senin nanti. Untuk itu selamat pagi, happy weekend dan happy trading.